Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Selamat Santoso. Saya dari SD Islamic Center Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya menjalankan tugas lembar kerja 3.3, yaitu tentang refleksi etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial atau AI di dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan menjalankan tugas, ada 3 hal. Yang pertama tentang keterbatasan AI dalam lingkup sekolah saya sendiri. Yang kedua, dampak keterbatasan AI terhadap penggunaan di sekolah. Dan ketiga, prinsip etika dan penerapannya. Di sini tentang yang pertama yaitu keterbatasan tentang KA, yaitu kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu keterbatasannya dalam memahami kontak sosial atau emosional. AI memang sangat membantu kita dalam hal memudahkan kita dalam hal apapun ya, pekerjaan kita. Tapi di mana AI tidak memiliki empati atau emosional yang seperti manusia. Jadi di mana dia tidak bisa mengecek hati kita, yang di mana memberikan saran teknik dalam menjalankan kehidupan kita. Dia bisa membantu aja berupa teknis dengan penggunaan bahasa, tapi tidak memiliki respon empati yang sesuai sebagaimana kita guru ya, dan memahami latar belakang kita. Yang kedua, AI ini masih ketergantungan pada data yang penting dan bisa memiliki potensi bias. AI belajar dari data yang tersedia. Jadi apa yang kita include, apa yang kita masukkan, semakin banyak yang kita masukkan, AI ini akan pintar. Tapi kalau kita memberikan data ini sedikit, dia hanya memahami sedikit saja. Nah, dia bisa mengandung bias atau kurangnya inklusif. Jadi outputnya juga sebagaimana kita masukkannya sedikit, ya outputnya akan kurang dan bisa memberikan bias. Contoh, AI mungkin memberikan hasil yang tidak adil dalam sistem penilaian otomatis jika kita inputnya datanya kurang, atau variasi gaya belajar yang kita include kepada AI ini sedikit. Nah, di sini jadi dia tidak bisa juga mengecek latar budaya masing-masing murid, dikarenakan mungkin include yang kita masukkan sedikit gitu. Itu yang pertama tentang keterbatasan AI. Jadi intinya yang pertama ini bagaimana apa yang kita include itu sedikit, ya akan datanya itu yang diberikan sedikit. Apabila kita inputnya banyak, jadi outputnya juga lebih luas. Yang kedua, dampak keterbatasan KA terhadap penggunaan di sekolah. Nah, keterbatasan ini berdampak langsung pada proses pembelajaran dan pengambilan keputusan sekolah. Jika guru atau sekolah terlalu bergantung kepada AI untuk menilai atau merespon kebutuhan siswa, maka potensi terabaikannya aspek emosional atau keunikan individu menjadi lebih tinggi. Contohnya, seorang siswa yang terlihat malas menurut analisis AI karena jarangnya mengumpulkan tugas tepat waktu, mungkin sebenarnya sedang mengalami masalah keluarga. Nah, di sini dia tidak mengerti, yang penting di inputnya. Nah, kita sebagai manusia kan menyadari, oh ternyata anak ini jarang masuk ataupun lambat mengerjakan tugas dikarenakan adanya masalah keluarga. Di sini kita sebagai manusia bisa mengecek secara real ya, tapi AI tidak bisa. Dia hanya mampu menangkap hal yang kita berikan aja datanya, tanpa harus melihat apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini yang
bisa jadi tidak adil dalam penggunaan AI-nya di sini. Jadi intinya di sini hanya dia membantu kita untuk pendataan, mengumpulkan data. Nah, yang ketiga, prinsip etika dan penerapannya. Di sini diminta dua. Yang pertama yang saya ambil adalah tentang prinsip transparansi. Pengguna AI harus dilakukan secara terbuka, termasuk menjelaskan kepada siswa dan orang tua bahwa AI digunakan dalam proses belajar atau evaluasi, serta menjelaskan bagaimana AI bekerja. Jadi penerapannya, guru menjelaskan kepada siswa bahwa alat bantu AI seperti grammar, checker, atau platform penilaian otomatis digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya penentu hasil belajar. Jadi tetap apa yang kita lihat betul-betul di sekolah itu, anak itu berjalan. Jadi adanya AI hanya untuk membantu atau memfasilitasi kita dalam hal mengajar. Jadi selebihnya ya masih penting dalam manusia ini atau guru ini mengecek langsung murid-muridnya. Jadi tidak bisa, walaupun AI bisa digantikan untuk mengecek atau berupa CCTV atau apa halnya yang teknologi, tapi tetap tidak bisa digantikan ya di sini. Jadi proses belajar, evaluasi serta bagaimana menjalankannya ya tetap gurunya ya di situ. Transparansi itu. Baru tuh ada prinsip keadilan yang kedua atau fairness. AI harus digunakan untuk mendukung keadilan dalam pendidikan, bukan memperbesar kesenjangan. Nah, pentingnya ini. Contohnya, penerapannya bagaimana? Guru tetap memastikan adanya pendekatan manusiawi dan diferensi dalam menilai siswa. AI digunakan hanya sebagai pendamping, bukan sebagai alat penilai utama, agar semua siswa mendapatkan perlakuan adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Nah, ini betul-betul dicek muridnya. Jadi bukan hanya sekedar kita pantau dengan AI dan membantu, itu hanya membantu kita aja sedikit. Sepenuhnya ya tetap manusia itu, karena keadilan itu bukan dilihat dari bagaimana AI ini digunakan dalam hal pendidikan. Jadi hanya untuk membantu, bukan mengadakannya kesenjangan antara murid-murid kita. Nah, di sini sangat penting ya. AI penting, tapi tetaplah adanya prinsip-prinsip dalam dan etika dalam menggunakannya. Tidak bisa sepenuhnya kita memegang AI ini ya untuk penerapan full dalam evaluasi ataupun pendekatannya manusiawinya. Jadi masih butuh hal-hal yang lain. Nah, dari sini ya inti utama dalam etika ini ya pentingnya kita bijaklah menggunakan teknologi atau AI. Di sini hanya untuk membantu kita, tapi bukan sepenuhnya kita lemparkan ini kepada teknologi ya. Jadi masih ada peranan manusia yang punya hati. Jadi AI tidak punya hati, dia hanya bisa apa yang kita input dan outputnya ya itu juga. Kalau kita input sedikit ya akan ilmunya ya juga tidak tinggi gitu. Jadi ya kita yang harus tetap berperan sebagai manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga yang saya bisa sampaikan ini berguna dan bermanfaat. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.